Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjadi insan yang pandai bersyukur. Berjumpa dan belajar kembali bersama Swahju Multimedia. Mari kita belajar bersama tentang berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Dalam video satu ini kita kupas dulu tentang pengertian, prinsip, dan jenis patung. Untuk teknik, bahan, dan alatnya akan kita pelajari pada video berikutnya. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Indonesia, negeri yang kita cintai ini, memiliki keberagaman budaya, menyimpan banyak kekayaan bentuk patung yang menunjukkan ciri khas dari daerah-daerah tertentu. Di antaranya seperti pada gambar-gambar berikut ini. Salah satu cabang seni rupa yang sering dijadikan oleh-oleh ketika kita bepergian adalah seni patung. Patung sendiri merupakan seni 3 dimensi yang dinilai memiliki estetika yang tinggi. Proses pembuatannya sendiri memiliki cara yang berbeda, tergantung material dan bahan yang digunakan oleh pematung. Apakah patung itu? Menurut Mika Susanto, seni patung adalah seni 3 dimensi yang proses pembuatannya meliputi proses subtraktif ataupun aditif. Subtraktif yang dimaksud adalah proses pemotongan atau pengurangan bahan, sedangkan aditif proses pembuatan patung dengan cara menentukan model lalu dicor atau dicetak. Berbeda dengan Mika, Sunarso dan Suroto berpendapat dalam bukunya bahwa seni patung adalah semua karya seni yang meruang. Maksudnya, setiap karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan volume apapun bentuknya dapat disebut dengan seni patung. Dari dua pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia berbentuk 3 dimensi. Orang yang membuat patung disebut pematung. Patung merupakan karya seni yang memiliki sifat trimatra. Trimatra yang dimaksud adalah memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang membentuk ruang. Dalam patung ada beberapa unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Beberapa unsur itu adalah garis dan bidang, volume dan ruang, bidang permukaan dan barik atau tekstur, bentuk, dan warna. Dalam pembuatan patung ada 7 dasar yang harus terpenuhi dan harus dilakukan kepada unsur-unsur patung yang telah kita ketahui. Inilah 7 dasar pembuatan patung yang harus diketahui. 1. Membentuk bahan. 2. Membangun kerangka. 3. Perbandingan atau proporsi. 4. Keseimbangan atau harmoni. 5. Kesatuan atau unity. Dan ke-6 keseimbangan. Yang ke-7 adalah dominasi dan irama. Berikutnya, mari kita pelajari jenis-jenis patung. Jenis patung dilihat dari cara pembuatannya. Yang pertama, arca. Arca adalah jenis patung yang bentuknya menyerupai bentuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Yang kedua adalah relief. Apakah relief itu? Relief adalah patung yang terletak pada dinding, sehingga hanya bisa dinikmati atau dinilai dari satu arah saja. Dilihat dari posisinya, patung dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, patung freestanding adalah jenis patung yang cara pembuatan atau cara peletakannya dengan cara berdiri tegak. Yang kedua, patung sonde. Patung sonde adalah jenis patung yang cara pembuatannya dibentuk secara utuh dan peletakannya memiliki posisi yang beragam seperti duduk, jongkok, tidur, dan lain-lain. Patung bos adalah jenis patung yang bentuknya hanya setengah badan. Yang keempat, jenis patung torso. Apa yang dimaksud dengan patung torso?
Patung torso adalah jenis patung yang cara pembuatannya hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja dari objek patung itu, seperti tangannya saja, kaki, atau kepalanya saja. Yang berikutnya, jenis patung dilihat dari fungsinya. Secara umum, patung dibuat dengan memiliki fungsi dan tujuan tertentu, tergantung dari tujuan si pematung itu sendiri. Beberapa tujuan seni patung yang ada di dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, patung religi, yang memiliki tujuan sebagai bagian dari aktivitas keagamaan. Biasanya, patung religi ini merupakan simbol dari dewa-dewa atau malaikat-malaikat dalam kepercayaan tertentu. Patung religi biasanya disucikan dan disakralkan, bahkan dipuja dalam sebuah ritual keagamaan. Yang kedua, patung arsitektur, yang berfungsi untuk memperindah suatu bangunan tertentu. Biasanya, patung arsitektur dibuat untuk menjadi ikon atau pemanis bagi sebuah bangunan. Berikutnya, patung dekorasi. Biasanya berfungsi untuk menjadi dekorasi yang memiliki nilai estetis di sebuah ruangan atau di sebuah taman. Biasanya, patung dekorasi lebih menonjolkan sisi estetikanya ketimbang unsur lainnya. Patung monumen adalah patung yang dibuat untuk mengenang jasa ataupun peristiwa tertentu yang pernah terjadi di daerah tertentu. Patung monumen juga bisa diartikan sebagai patung yang memiliki fungsi untuk menghormati jasa seseorang. Contoh patung monumen adalah patung di Monumen Kesaktian Pancasila. Patung seni memiliki fungsi untuk dinikmati keindahan seninya. Biasanya, patung seni dipajang di sebuah galeri dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang terakhir adalah patung kerajinan. Patung kerajinan itu merupakan patung yang paling populer di kalangan orang awam. Patung ini biasanya dapat ditemui di daerah-daerah wisata dan pusat penjualan oleh-oleh. Karakteristik patung kerajinan adalah bersifat komersil dan memiliki banyak duplikat, serta menggambarkan gagasan sebuah daerah tertentu. Demikian tadi kita sudah pelajari tentang pengertian, prinsip, dan jenis patung. Silahkan lanjut pada video berikutnya untuk mempelajari teknik, bahan, dan alat berkarya seni patung. Tiada yang lebih indah untuk dikenang dari seorang manusia selain buah karyanya. Berkaryalah selagi masih ada helaan nafas. Berkaryalah sebagai bentuk rasa syukur kita.